Apa kabar Sobat Teknologi? Jumpa lagi dengan kami Delta Teknik Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Videotron dan alat apa saja yang digunakan untuk menjalankan Videotron. Nah, apa sih itu Videotron? Videotron adalah sebuah panel dengan menggunakan teknologi lampu LED untuk menampilkan foto, video, maupun jenis konten bergerak lainnya. Saat menonton konser, Anda pasti melihat sebuah layar panel lebar dengan menampilkan aktris Anda secara lebih jelas. Dengan adanya panel tersebut, Anda bisa menonton konser meski dari jarak jauh. Contoh lainnya, apakah Anda pernah menonton iklan berbentuk video yang muncul di panel layar lebar? Tahukah Anda bahwa layar tersebut adalah Videotron? Perlu diketahui, Videotron adalah sebuah teknologi lampu LED yang dapat menampilkan gambar, video, diagram, dan beragam konten apapun. Teknologi ini banyak digunakan saat konser indoor maupun outdoor. Pada awalnya, Videotron digunakan sebagai media advertising pengganti baliho printing. Kini, teknologi ini banyak digunakan untuk kegiatan lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita simak selengkapnya apa itu Videotron, jenis Videotron, serta fungsinya. Apa itu Videotron? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Videotron adalah sebuah panel dengan menggunakan teknologi lampu LED untuk menampilkan foto, video, maupun jenis konten bergerak lainnya. Pada awalnya, Videotron digunakan dalam dunia advertising untuk menggantikan baliho konvensional. Dengan adanya Videotron, konten iklan bergerak seperti video dapat tampil. Saat ini banyak orang yang beralih menggunakan Videotron sebagai media pengiklannya. Banyak orang juga yang mengartikan Videotron merupakan baliho digital. Istilah Videotron hanya dikenal di Indonesia saja. Teknologi ini di luar negeri disebut dengan LED display. Setelah tahu apa itu Videotron, kita masuk ke jenis-jenis Videotron. Videotron terbagi dari dua jenis, yaitu Videotron indoor. Videotron indoor hanya digunakan di dalam ruangan saja, yakni untuk seminar, konser indoor, dan lain-lain untuk acara yang khususnya di dalam ruangan. Sedangkan yang kedua, Videotron outdoor. Untuk Videotron outdoor digunakan untuk kegiatan di luar ruangan, seperti kegiatan advertising, konser, dan lain sebagainya. Kita masuk ke fungsi-fungsi Videotron. Fungsi-fungsi Videotron terbagi dalam 3 fungsi, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Videotron sebagai media entertainment. Fungsi Videotron sebagai media entertainment contohnya digunakan saat event, acara, maupun konser. Saat Anda menonton konser, terdapat layar besar di belakangnya yang bisa berubah-ubah. Itu merupakan salah satu contoh penggunaan Videotron. Selain itu, Videotron juga digunakan saat pernikahan, fashion show, kampanye, dan lain-lain masih banyak lainnya. Kedua, Videotron digunakan sebagai media komunikasi. Videotron juga digunakan oleh suatu instansi atau perusahaan sebagai media komunikasi. Umumnya, Videotron menggantikan posisi mading atau layar. Dengan begitu, informasi yang disampaikan akan terlihat lebih menarik perhatian. Sedangkan yang ketiga, Videotron sebagai media advertising. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kehadiran Videotron pada mulanya akan menggantikan baliho konvensional. Dengan adanya Videotron, pengiklan dapat menampilkan konten bergerak dan dinilai lebih menarik perhatian audiens. Untuk alat-alat yang digunakan untuk menjalankan sistem Videotron adalah sebagai berikut. 1. Panel Videotron. Hal pertama dan yang paling penting untuk bisa menggunakan Videotron adalah panel Videotron. Panel ini merupakan layar untuk menampilkan konten yang nantinya ingin Anda tampilkan. Misalnya Anda ingin menampilkan gambar atau video,
Panel Videotron ini juga tersedia dua jenis, yaitu panel indoor untuk di dalam ruangan dan panel outdoor untuk di luar ruangan. Untuk jenis Videotron outdoor biasanya memiliki piksel ukuran dari 10 sampai 32. Dan untuk segi kerapatan, piksel sendiri sekarang sudah ada berbagai macam. Bahkan sudah ada piksel yang punya ukuran di bawah P1 istilahnya. Panel Videotron ini merupakan salah satu device yang paling penting karena digunakan untuk menampilkan konten. Tanpa panel Videotron, maka Anda tidak dapat menayangkan gambar atau video di Videotron. Alat yang kedua, video prosesor. Alat kedua yang dibutuhkan untuk bisa menampilkan konten yang Anda inginkan di Videotron adalah video prosesor. Video prosesor ini berguna sebagai pengatur lalu lintas antara konten dan device pada Videotron. Video prosesor ini berguna sebagai pengatur lalu lintas antara konten dan device pada Videotron. Menggunakan video prosesor, semua jenis input dan output dari device akan diatur. Selain untuk mengatur lalu lintas konten atau input-output yang ada di Videotron, kegunaannya yang selanjutnya adalah sebagai pengatur feed screen. Sehingga konten yang Anda tampilkan, entah itu berupa video maupun gambar, bisa terlihat jelas dengan proporsi yang pas di layar Videotron. Yang ketiga, Content Management System. Alat ketiga dan tak kalah pentingnya yang harus ada ketika ingin menggunakan Videotron adalah CMS atau kepanjangan dari Content Management System. Device yang satu ini berguna untuk mengatur konten. Jadi, CMS ini merupakan software atau aplikasi yang bisa Anda unduh di PC Anda, atau mungkin digital signet player, atau ada juga yang diakses sistem melalui internet atau web base. Untuk jenis software yang digunakan di Content Management System ini ada dua, yaitu software online dan juga software offline, tergantung pilihan Anda. Yang keempat adalah player. Tak lengkap jika pada instalasi Videotron ini tidak ada player. Player sendiri merupakan salah satu device yang berguna untuk memutar konten berupa video atau gambar yang ingin Anda tampilkan pada panel. Semua jenis device yang bisa digunakan untuk memutar video disebut player. Beberapa jenis player bisa kita mainkan atau dikoneksikan dengan Videotron atau PC atau laptop atau apapun. Beberapa jenis player yang bisa dimainkan atau dikoneksikan dengan Videotron adalah PC, digital signet, kamera, DVD player, Android box, Apple TV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikut adalah video proses pemasangan Videotron yang sudah kita lakukan. Videotron dimasukkan ke dalam box, diukur satu persatu lebar box supaya bisa terangkut semua. Box kita bersihkan dan kita beri nomor supaya tidak terliru. Box-box yang berisi panel-panel Videotron kita angkut satu persatu dan kita naikkan ke dalam angkutan yang akan digunakan untuk mengangkutnya. Kita masukkan satu persatu box ke dalam mobil angkutan supaya bisa terangkut semua ke lokasi. Penataan dilakukan dengan hati-hati supaya semua panel bisa terangkut dan aman sampai lokasi.
Setelah itu, rangka Videotron mulai dinaikkan ke atas mobil angkutan. Setelah rangka dan box Videotron sudah terangkut, kita tali untuk lebih kuat dan tidak goyang saat di perjalanan. Untuk unit utama kita masukkan ke mobil angkutan tersendiri supaya tidak keliru dengan barang yang lain. Kita menggunakan MCB 3 pas untuk master dan MCB 1 pas sebagai pengirim daya listrik. Untuk pemasangan kabel dan pemasangan sekun kita lakukan dengan cermat dan hati-hati supaya tidak tertukar warna kabel dan juga tidak terjadi konsleting listrik. Setelah kita kupas dan selesai, kabel kita kasih skun sesuai dengan warna masing-masing agar tidak tertukar dan bisa menyebabkan konsleting. Jadi keamanan kita utamakan di sistem kelistrikannya juga. Proses pengantaran Videotron ke lokasi didampingi oleh tim di belakangnya. Kita jalan pelan-pelan karena untuk keselamatan, supaya Videotron sampai dengan selamat dan tidak rusak. Setelah sampai di lokasi, kita cari tempat bongkar yang sesuai agar proses pembongkaran bisa berjalan dengan baik. Setelah itu Videotron siap dimasukkan ke dalam ruang acara.
Proses pemasangan rangka Videotron dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan urutan yang akan digunakan. Setiap tim bekerja sesuai dengan arahan proses pembautan yang dilakukan untuk menguatkan rangka-rangka Videotron. Setelah rangka tersusun semua, kita tambah untuk mengencangkan Videotron. Setelah itu, panel-panel disiapkan dan dibuka dari tempatnya. Untuk yang kedua, kita pasang rangka yang ada di bawah untuk monitor Videotron. Jangan lupa baut-baut dikencangkan dan harus sesuai dengan standar keselamatan dan standar penggunaan. Panel-panel Videotron mulai kita susun agar bisa menghasilkan Videotron yang bagus. Penyusunan panel-panel Videotron dilakukan dengan cermat dan teliti. Panel-panel Videotron kita keluarkan dan mulai kita susun pada rangka Videotron. Proses penyusunan kita lakukan dengan cermat dan presisi, serta kita urutkan sesuai dengan urutan. Untuk pemasangan kabel power kita lakukan dengan tepat sesuai dengan diagram yang sudah ditentukan. Satu kabel power kita masukkan ke satu panel dan panel berikutnya. Panel Videotron sudah terpasang sempurna. Panel Videotron untuk kontrol juga terpasang sempurna. Videotron sudah bisa digunakan sesuai dengan peruntukan. Diperlukan operator untuk mengoperasikan player dan juga mengoperasikan CMS. Videotron juga bisa ditambah dengan audio-audio yang bisa disambungkan menjadi satu untuk menjalankan Videotron. Minimal digunakan 2 player untuk kontrol 2 Videotron, satu di panggung, satu untuk kontrol Videotron. Tak lupa juga dilakukan pengecekan agar hasil yang dihasilkan untuk pementasan atau penampilan Videotron bisa maksimal. Tak lupa pula audio-audio harus kita siapkan supaya hasilnya maksimal. Tim operator melakukan cek fungsi agar semua berjalan dengan baik. Videotron sudah bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung dan menghasilkan acara yang sukses dan hasil yang maksimal. Tak lupa pula proses pelepasan atau pengembalian kembali Videotron ke dalam tempatnya
dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan urutan yang telah disesuaikan atau urutan yang telah ditentukan. Jadi, Videotron adalah sebuah panel layar LED yang menampilkan berbagai konten bergerak dan digunakan untuk berbagai keperluan, baik advertising, informasi, maupun entertainment. Apabila Anda kurang jelas dan masih ada pertanyaan tentang Videotron ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar atau bisa hubungi nomor WA kita yang ada di bawah. Terima kasih, semoga membantu. Dan nantikan video-video kita selanjutnya.